karena benefitnya banyak Pak Nael. Iya. Selain meningkatkan data prospek untuk CRM ya, yang kedua melatih SOP proses NOS khususnya untuk teman-teman. Salam satu hati, selamat pagi Bang Puji, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi kita di Podcast People Development di episode 3. Jadi teman-teman semua, di episode 3 kali ini kita akan membahas fenomena inden, fenomena unit inden dan juga keluhan-keluhan konsumen di era gempuran inden kali ini. Benar. Jadi kita akan membahas seputaran inden dengan siapa sih? Kita akan membahas dengan Bang Puji. Halo, salam kenal teman-teman. Kenalkan, nama saya Puji. Mungkin bagi teman-teman yang udah kenal ya nggak perlu kenalan lagi ya. Jadi teman-teman semua, untuk yang belum tahu, Bang Puji ini sekarang berada di bagian complaint handling. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membahas seputar keluhan konsumen untuk unit inden. Bang Puji ini bagiannya yang sering menjawab keluhan konsumen. Dan selain keluhan konsumen, di episode kali ini kita akan membahas keluhan teman-teman FLP di jaringan juga. Jadi teman-teman FLP di jaringan Bang Puji kadang kewalahan nih. Mereka mendapat keluhan dari konsumen dan juga mereka kewalahan dengan ketidakadaan unit ini. Mau ngapain sih aku di era unit inden saat ini, seperti itu Bang Puji. Jadi yang mau saya sampaikan nih Bang Puji, sebelum kita memulai podcast ini, saya sudah cari tahu dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di jaringan nih. Teman-teman, kita akan ngadain podcast, jadi ada nih kita buka survei berarti ya? Q&A, jadi Q&A lebih tepatnya Bang Puji. Jadi di podcast kali ini lebih tepatnya kita Q&A, teman-teman di jaringan memberikan pertanyaan, baik itu pertanyaan dari FLP dan juga dari konsumen. Kita di sini yang akan menjawabnya. Oke, kita sama-sama bantu jawab kalau gitu ya, Bang Puji. Jadi saya sudah merekap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di jaringan nih Bang Puji. Saya tunggu pertanyaan pertamanya. Oke, jadi teman-teman semua, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua seputaran inden. Yang pertama nih Bang Puji, ada dari Riris dari dealer Anugrah Multijaya Padang Sidimpuan. Oh, Tapanuli ya. Ya, dari Tapanuli. Kak Riris ngomong gini nih. Kak Riris ngomong gini nih Bang Puji. Kenapa bisa inden lama padahal peminatnya banyak? Gitu ya. Kenapa bisa inden lama ya? Oke. Kenapa tuh? Jadi gini teman-teman. Bagi teman-teman mungkin sudah pernah mendengar berita ya, berita-berita terkait berita global ya, info global terkait untuk saat ini sebenarnya yang menjadi kendala kenapa inden itu unit bukan hanya di Honda aja Bang Nel. Semua produk otomotif termasuk kendaraan roda 4 ya teman-teman. Nah, itu sampai sekarang kebutuhan kita untuk pasokan part namanya itu adalah chip semikonduktor itu sangat langka teman-teman. Jadi bisa dibilang dulu inden wajar ya dulu ya. Mungkin sekitar 2 bulan itu udah bisa terpenuhi paling lama itu ya. Sekarang mungkin sampai paling lama tuh 6 bulan. Itu tipe CRF. Oh, tipe CRF paling lama 6 bulan. Jadi kenapa inden itu bisa lama ya? Untuk saat ini ya kita memang lagi kekurangan yang namanya part chip semikonduktor. Oh, jadi Bang Puji, part chip semikonduktor ini adalah salah satu bagian dari sepeda motor ya? Yes, benar. Sepeda motor modern, sepeda motor Honda yang modern di zaman saat ini yang menggunakan ECM injeksi. Oh, jadi tanpa adanya chip semikonduktor ini tadi, sepeda motor itu tidak bisa beroperasi. Iya, benar sekali. Jadi inilah yang membuat kelangkaan unit itu ya. Iya, jadi nggak hanya di sepeda motor Honda aja sih, di semua produk otomotif sampai itu produk handphone ya teman-teman. Mungkin teman-teman sampai saat ini handphone juga handphone termasuk. Iya, itu sampai saat ini produksinya juga udah mulai diperlambat lah, nggak diperlambat, bukan produksinya perlambat ya. Oh, karena kelangkaan chip semikonduktor tadi. Benar sekali. Jadi Kak Riris nih pertanyaannya tadi udah dijawab ya oleh Bang Puji. Semoga puas ya Kak Riris. Oke, ada nih pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua. Ini lebih ke bukan inden ya. Bukan inden. Ada nih pertanyaan kedua. Kenapa diutamakan pembelian kredit daripada cash? Waduh. Ini nih. Ini susah jawabnya saya ya. Kenapa? Sebenarnya mungkin kalau pertanyaannya kalau boleh saya rubah, sebenarnya bukan diprioritaskan ya. Bukan diprioritaskan kredit atau cash. Itu mungkin bisa dibilang hoax ya, berita-berita isu yang berita-berita isu yang tanpa data. Kalau aktual kita saat ini sekarang
kita memprioritaskan mana yang duluan melakukan daftar inden pertama. Baik itu yang cash ataupun yang kredit. Nah, istilahnya itu kalau di kita itu FIFO. First in, first out. Iya. Jadi misalnya nih yang melakukan inden pertama itu konsumen yang cash, maka yang diduluankan adalah yang cash. Nah, jadi kalau misalnya banyak yang kredit, ya nunggu antriannya. Seperti itu Bang Nel jawabannya. Iya. Terima kasih Bang Puji. Dari siapa tuh tadi? Ini dari Lydia dari Teknik 2 Bali. Oh, Teknik 2. Oke. Pertanyaannya bagus Mbak Lydia. Semoga bisa membantu nih pertanyaannya. Oke, sip. Ada pertanyaan ketiga nih, pertanyaan ketiga mirip-mirip yang pertama nih. Cuman agak lebih melebar. Kan jadi pertanyaannya ini ada pertanyaan dari Neti dari Sibolga. Ini pertanyaannya dari area Tapanuli ya, dari area Tapanuli ya. Di sana itu udah sangat ngebet kali konsumennya ya, pengen unitnya kurang banget gitu. Iya. Apa tuh pertanyaan? Jadi pertanyaan dari Kak Neti nih Bang Puji nih. Kemarin yang inden itu hanya unit Matic. Kenapa sekarang unit Cup juga ikutan inden? Kenapa tuh Bang? Ini saya bantu jawab. Kenapa sampai saat ini yang unit inden itu makin nambah ya? Iya. Awalnya kan itu kalau nggak salah di data kita itu Matic paling banyak, terus disusul sama tipe sport yang serif ya. Kenapa bebek ngikuti? Sebenarnya bukan ngikutin sih. Jadi memang kondisinya pada saat itu stok yang paling laku keras itu sebelum ada masa pandemi, masa inden kesulitan unit ini chip semikonduktor. Itu stok cup masih banyak ya. Nah jadi makin kemari karena mungkin orang beralih nih. Karena nggak ada Matic. Iya, nggak ada pasokan. Jadi semua pada beralih ke cup. Nah, karena udah beralih ke cup, lama-lama kan stoknya juga habis ya. Habis sih. Makin banyak diminati. Jadi ngikut seperti cup. Stok berkurang. Iya, stok yang saat ini ngikutin seperti yang tipe Matic dan Sport. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita berdoanya gini sih teman-teman, mudah-mudahan pasokan chip semikonduktor itu terpenuhi dulu di Indonesia lah, bagus sih seluruh di Indonesia, khususnya di seluruh industri otomotif, agar produk-produk indenan konsumen kita itu spesialnya di tipe sepeda motor Honda itu terpenuhi semua. Itu dulu. Itu jawabannya Bang. Oke, Bang Puji. Semoga membantu ya. Iya, berarti ini bukan unsur kesengajaan ya, namun karena dulunya Cup ini masih punya stok nih. Iya. Masih ada stok ya, dan peminatnya nggak begitu banyak. Peminatnya ke Matic, makanya inden Matic banyak. Iya, nah, orang-orang udah tahu Matic ini udah banyak kali urutan indennya ya, udah banyak kali indennya, sehingga orang-orang menyerbu Cup yang masih ada stok. Iya, benar. Oke, paham. Jadi semoga Kak Neti paham ya. Siap, semoga terima kasih Kak Neti. Dan teman-teman di jaringan juga tentunya. Mungkin ini pertanyaan teman-teman di jaringan bukan hanya pertanyaan Neti ya. Kak Neti ya. Bukan hanya mewakilinya Kak Neti gitu ya. Mewakilinya Kak Neti. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bang. Boleh. Kita nggak usah nyebutin nama ini pertanyaan siapa ya gitu. Oke lah, betul-betul ya. Rahasia kayak ini kan mendominasi dari Tapanuli. Gitu. Jadi ketahuan nanti ini pertanyaan-pertanyaan dari Tapanuli ya. Oke lah. Oke Bang. Jadi ada nih pertanyaan yang keempat nih Bang. Pertanyaan keempat. Oke. Jadi kenapa makin kesini makin kesana? bukan. Bercanda teman-teman. Jadi pertanyaan keempat, kenapa makin kesini inden makin lama? Yang kemarin inden itu hanya 2 bulan. Sekarang kok jadi 4 bulan malah lebih katanya. Iya. Oke, teman-teman saya coba bantu jawab. Pertanyaannya sih lebih kurang hampir sama seperti pertanyaan yang pertama tadi ya. Oke. Kenapa indenan itu kapan berakhirnya gitu ya? Kenapa indenan itu makin banyak gitu ya? Sama sih jawabannya itu karena keterlambatan proses produksi sepeda motor Honda ya teman-teman. Jadi yang menggarai kenapa lambat itu tuh tadi. Kita kekurangan pasokan chip semikonduktor. Itu lagi. Jadi bukan makin lama, tapi kenapa makin lama? Karena peminatnya semakin lama semakin banyak, Bang Nail. Oke, sehingga produksi chip semikonduktor ini juga semua seluruh industri otomotif bahkan HP juga ikut antri ya, sama-sama antri. Benar. Jadi ibaratnya gini. Kalau secara positifnya bagus ya. Kenapa bagusnya?
berarti animo masyarakat khususnya konsumen Honda itu masih loyal. Walaupun di era gempuran unit Iya, inden. gempuran inden unit ini. Karena apa? Makin lama makin lama gitu ya pemenuhan unitnya gitu ya. Iya. Karena- Walaupun makin lama mereka masih tetap Iya, sabar menunggu. itu dia. Oke. Jadi indikasinya kita ngelihatnya gini sih, kalau makin lama makin cepat, mohon maaf bukan makin cepat, kondisinya aktualnya chip semikonduktor itu masih masih langka, tapi potensi indenanya makin dikit. Waktunya makin cepat karena apa? Karena intensitas volume konsumen yang inden sedikit. Oh. Sekarang banyak. Banyak sehingga Makin makin banyak. lama lah Iya. chip semikonduktor betul, itu. betul. Oke, sejalan. Betul. Oke, Bang Puji. Makasih Semoga untuk membantu jawabannya. nih. Ya banyak. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Ini lebih ke keluhan konsumen nih. Ini lebih ke Oh. keluhan konsumen. Tadi pertanyaan-pertanyaan seputar itu Indennya. bisa dari konsumen Ya. dan juga bisa dari FLP ya, Ya, dari ini pertanyaan. keluhan konsumen. Ini Oke. pertanyaan yang selanjutnya nih. Ada nih. Jadi bagaimana nih menyikapi konsumen yang udah inden? Nah, udah inden nih konsumennya. Ya. Dan unitnya udah datang. Namun konsumen nggak jadi ngambil unit itu dikarenakan terlalu lama. Dan juga saat dikonfirmasi konsumen itu udah beli motor second. Waduh. Sepeda motor second. Oke, Jadi oke. konsumennya katanya di sini itu DP-nya tadi hangus. Tidak dipermasalahkan konsumennya karena dia udah beli sepeda motor Gitu ya. second. Iya. Oke. Gimana tuh menyikapi hal-hal Menyikapinya seperti itu? ya. Jadi gini sih teman-teman. Sebenarnya untuk nyikapin hal seperti ini pasti bisa dibilang sih menyesal dulu ya. Karena kenapa menyesal? Karena di awal kita kurang persiapan, gitu Bang. Kurang Oke. persiapan. Hal seperti semestinya harus seperti apa persiapannya di awal. Nah, mungkin teman-teman sales lah khususnya ya yang di Iya. lapangan itu kan pernah ngelihat form SPK, benar ya, form SPK. Iya. Nah, SPK. jadi ketika transaksi deal-dealan DP-nya itu jadi, Iya. di situ konsumen teman-teman sales wajib menginfokan informasi yang ada di SPK tadi, karena Iya. di SPK itu tertulis form SPK Muhammad bahwasanya ada tertulis kalau nggak salah itu inden tidak mengikat kenaikan harga suatu waktu. Oke. Nah, itu diinformasikan dulu, terus ditandatangani. Nah, jadi di situ mungkin di awal konsumen nggak diinfokan seperti itu, makanya udah di akhirnya kecewa, Pak Nael. Iya. Nah, mungkin kalau teman-teman ngikutin alur seperti itu, khususnya alur standar SOP-NO saja dulu. Di SOP-NO sudah ada. Nah, kalau ngikutin itu, insya Allah konsumennya pasti bakalan ngerti dan tetap loyal dengan kondisi saat ini. Oke. Itu sih Bang. Dan itu tadi masuk jadi ke perubahan harga sewaktu-waktu juga Iya, ya. Masuk ke benar. perubahan harga sewaktu-waktu. Iya. Dan juga di sini ada bagaimana nih menyikapi unit ini udah datang nih tadi kan. Unit iya. udah datang, konsumen udah keburu pergi nih. Nggak Iya. diambil unit ini. Gimana unit ini? Kalau nyikapinya mah itu gampang sih, bukan hal masalah sih. Karena apa? Kan tadi di awal saya udah coba kasih gambaran data secara lisannya terkait kenapa indenan semakin lama semakin jauh ya jaraknya. Berarti potensi konsumen yang butuh inden unit tadi itu semakin banyak. Gak usah khawatir. Hilang 1 tumbuh 1000. Oh, nah, oke, jadi oke. tinggal dialihkan ke konsumen yang lain Yang di bawahnya, Iya. yang nomor urut indennya Betul di bawahnya. sekali. Oke, Iya. oke. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Memang Oke, sih oke, bisa oke. dibilang itu kekeliruan yang mungkin perbaikannya harus ngikutin standar NOS tadi sih. Oke, makasih nih untuk jawaban dari pertanyaannya. Siap. Oke. Mudah-mudahan membantu. Oke, Bang Puji. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Ya. mirip-mirip sama yang Bang Puji jelaskan di awal terkait perubahan harga sewaktu-waktu. Oke. Namun ini agak lebih spesifik karena yang kita bahas di pertanyaan tadi adalah unit udah datang, konsumen lari. Oh. Nah, gitu kan. Sekarang lebih ke memang mengarah ke kenaikan harga, perubahan kenaikan harga. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggapi emosi konsumen ya, terkait perubahan harga dan kenaikan harga dari awal inden sampai dengan unit keluar. Yang mana hasilnya adalah menjadi gagal inden karena konsumen merasa ditipui. Jadi konsumen merasa ditipu nih. Oke, harga waktu dia awal inden sekian, setelah unit datang sekian harganya. Oke. Jadi gagal nih inden karena merasa ditipu. Gimana tuh, Bang?
Sebenarnya sih pertanyaannya hampir sama kayak pertanyaan yang tadi ya sebelumnya Iya, Pak. jawaban dari Ya. pertanyaan sebelumnya. Hampir sama sih jawabannya itu di awal banget teman-teman. Kita nginfokan informasi yang terdapat di form SPK sih. Itu dulu. Kita informasikan, terus kita deal-dealan ya. Kalau konsumennya setuju ya tanda tangan. Ya kita sebenarnya bukan memaksa, tetapi mungkin teman-teman udah pernah belajar skill jualannya, skill komunikasi. Gimana caranya menyampaikan hal yang mungkin kalau terdengar konsumen itu agak kecewa. Tapi teman-teman sebisa mungkin ya untuk menyampaikan informasi ini sejujurnya, terus bahwasanya benefitnya ini ya seperti ini gitu. Tetap nggak ngerugikan sih gitu ya. Satu itu kalau nggak salah saya pernah baca artikel itu memang kita sempat 3 kali atau 4 kali mengalami kenaikan harga. Perubahan Pertama harga. PPN, kedua kenaikan BBM, terus naik lagi terkait kebutuhan pokok ya. Semuanya pada berimbas. Iya, yang di awal gara-gara minyak goreng langka ya kan, itu pasti semua berimbas. Terus harga cabai naik, itu berimbasnya ke semua produk barang gitu. Kenapa bisa berimbas? Karena gini. Kalau misalnya yang dinaikkan hanya harga minyak goreng ya teman-teman, minyak goreng, tapi kita nggak mikirkan kenaikan harga yang lainnya, maka nggak seimbang. Nggak seimbangnya gini, inflasi pasti jadi bicara tentang ekonomi. Tidak apa-apa. Ibaratnya gini, kalau kita mau bagi ada 50 liter air lah ya ke 5 gelas, berarti kan otomatis 10 liter. 10 liter ya ke 5 gelas tadi kan. Iya. Tetapi ada gelas yang mungkin volume penuangnya itu nggak sampai adil gitu ya. Jadi meluber ke gelas terakhirnya nggak terisi penuh. Makanya inflasinya itu seperti itu analoginya. Jadi kalau hanya dinaikkan di harga minyak goreng, otomatis apa? Pemutaran duitnya nyetopnya di minyak goreng aja. Di yang 5 ini 4 lagi nggak kebagian. Makanya untuk ngimbangin ini pemerintah kebijakannya itu adalah menaikkan semua tarif suku bunga, baik itu di pajak, di otomotif sama kebutuhan pokok lainnya. Iya, bahan-bahan produksi. Makanya semuanya merata naiknya. Jadi bukan akal-akalan dari Honda motor enggak. Sekali lagi enggak. Kita pun sejujurnya ya teman-teman pengennya ya harga itu normal sih. Iya. Nah tapi karena pemerintah ada kebijakan seperti itu ya kita ngikutin sih. Itu jawabannya seperti itu Pak. Iya. Kita juga maunya harga normal karena kita termasuk dari konsumen itu ya kan. Kita juga pengguna sepeda motor Honda. Di saat kita mau beli nanti sepeda motor Honda baru, ya kita juga tentunya menginginkan harga yang terbaik. Ya. Nah, bukan harga yang sangat tinggi, bukan seperti itu. Itu sih teman-teman. Oke, terima kasih Bang Puji. Nah, siap. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Nah, ada nih pertanyaan selanjutnya lebih ke motivasi ke teman-teman FLP nih, motivasi ke teman-teman FLP. Tadi kita sudah membahas seputaran menjawab keluhan-keluhan inden, dan juga menjawab keluhan-keluhan kenaikan harga, dan juga bagaimana mengatasi konsumen yang marah-marah, yang emosi-emosi itu. Nah, sekarang Bang, ini lebih ke bagaimana kita menyampaikan ke FLP bahwasanya di era unit tidak ready sekarang ini, penjualan tidak ada, unit tidak ada, insentif drastis turun Bang di setiap bulannya. Bagaimana meyakinkan FLP untuk tetap semangat dalam era gempuran inden saat ini? Kita meyakinkan mereka bahwa ini berlalu loh. Dari Bang Puji sendiri sebelum dari aku juga. Wah, sulit nih. Tapi kalau secara umumnya lah gini, kita itu kan bekerja itu kan ada ada motivasinya ya. Iya. Kita sebagai penyedia layanan jasa lah bisa dibilangnya. Iya. Motivasinya itu apa dulu teman-teman? Kita harus punya motivasi dulu. Kalau motivasinya orientasi duit, otomatis teman-teman ya mungkin bisa beralih sebagai pedagang. Ini saya nggak pesimis gitu. Tetapi motivasi kita sebagai pelayanan jasa itu apa? Nah, gampangnya gini, kita ingat konsumen itu kan raja ya, berarti kita pengen konsumen itu puas. Itu dulu motivasinya. Jadi apapun informasi yang kita sampaikan, baik itu informasi yang mungkin mengecewakan konsumen, dalam arti mengecewakan itu ya memang keadaannya seperti itu. Tapi nggak kita buat-buat ya. Contoh misalnya, mohon maaf Pak, indenan memang lama. Ekspektasi dia indenan itu cepat. Nah, kita jelaskan kenapa lama. Kita jelaskan tadi yang udah saya jelaskan ya, karena ini itu. Itu dulu. Sebisa mungkin kalau dia kecewa,
gimana caranya kita menenangkannya ya. Mungkin kita terus deketin, terus bangun hubungan dulu ke konsumen. Nah, insya Allah kalau itu bisa dijalani, konsumen nggak kecewa, otomatis pasti teman-teman juga semangat kerjanya tinggi ya. Jadi motivasi kerjanya itu tetap ada. Kenapa semangat kerjanya turun? Karena konsumen udah emosi duluan. Jadi udah takut gitu karena belum punya motivasinya di awal. Motivasi dia itu ngelainin konsumen itu apa? Kalau memang pengen bikin konsumennya puas, nah berarti insya Allah bisa naikkan motivasi. Tapi kalau motivasinya cuma hanya target jualan udah nggak ada unit, ngejar target jualan pula, lebih ke target semua, jadi bukan ke pelayanan yang maksimal. Jadi imbasnya ke motivasinya juga turun gitu. Betul, seperti itu teman-teman. Jadi udah, masukan lain, tambahan lain. Kalau masukan sih paling intinya tetap semangat aja di masa kesulitan unit ini. Tetap jaga hubungan baik sama konsumen dan tetap sering-sering komunikasi sama konsumen lah, karena benefitnya banyak Pak Nael. Selain meningkatkan data prospek untuk CRM yang kedua melatih SOP proses NOS khususnya untuk teman-teman CS ya. Saat ini mungkin kalau NOS itu kan ya saya yakin paling ya 80-60% lah dijalankan. Dengan adanya ini mungkin teman-teman udah bisa ngelatih karena semakin lama semakin tahu kebutuhan konsumen terhadap layanan di tempat kita. Paling dari saya itu aja, Bang Nel. Oke. Ada juga tambahan dari saya dari bagian people development ya, Bang. Untuk teman-teman FLP di jaringan nih. Kita tahu memang di era gempuran inden saat ini banyak nih motivasi kerja kita menurun. Ya ngapain lagi aku kerja, nggak ada yang mau kujual gitu lah ibaratnya ya, Bang ya. Nggak ada lagi yang mau kujual. Tapi untuk teman-teman semua, tetapkan dulu di dalam hati kita, di dalam mindset kita. Ya, aku ini kerja untuk apa? Yang pertama, kalau mungkin motivasi kita salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke konsumen, supaya konsumen yang merasakan pelayanan dari kita itu puas gitu lah ya. Itu bakalan membuat motivasi kerja kita meningkat. Dan yang paling utama, kita kerja untuk siapa? Mungkin di antara teman-teman FLP semua yang turun langsung ke konsumen untuk melayani konsumen ke lapangan langsung, kita punya keluarga masing-masing ya. Punya keluarga di rumah, punya orang tua, punya anak, punya saudara. Mungkin kita salah satu di antara kita adalah tulang punggung keluarga. Benar. Jadi tetapkan di hati kita, ya walaupun dengan kondisi sekarang ini sesulit ini, pasti ini akan berlalu. Jadi aku harus tetap semangat. Nah, satu lagi yang perlu kita ingat teman-teman. Mungkin kita masih ingat di parah-parahnya pandemi dulu ya Bang. Di parah-parahnya pandemi dulu. Masker dikit-dikit WFA ya. Dikit-dikit WFA dan juga di masa-masa pandemi itu terbalik sama masa inden sekarang ini. Masa dulu adalah unit banyak, konsumen nggak ada. Karena dibatasin ruang geraknya ya. Dibatasi mobilitas konsumen untuk kemana-mana dan juga ekonomi juga menurun di saat pandemi. Pendapatan masyarakat itu sangat menurun sehingga banyak unit, banyak stok unit yang ada di jaringan kita masing-masing yang menumpuk. Nah, sekarang terbalik. Sekarang konsumen yang udah mulai berdatangan, unitnya nggak ada ya. Mana bit yang mau kubeli tadi gitu kan? Mana yang bit yang mau kubeli tadi? Jadi apa insight dari situ teman-teman? Kalau kesulitan di masa pandemi saja bisa kita lewati. Sesulit itu 2 tahun loh, Bang. 2 tahun kita lewati masa pandemi itu, kita bisa tetap growth sedikit demi sedikit memberikan prospek atau memberikan hal yang positif atau seperti apa lah dibilang ya Bang? Hasil membuahkan hasil itu maksud saya. Sedikit demi sedikit membuahkan hasil dari jerih payah kita 2 tahun bagaimana beradaptasi di masa pandemi. Nah, sekarang harus kita tetapkan dalam hati kita, kalau sesulit masa pandemi bisa kulewati, ya pasti sekarang juga harus bisa kulewati. Sekarang belum ada inden, namun konsumen udah di tanganku nih konsumen ini. Udah banyak konsumen antri di tanganku. Ya udah, tinggal aku meyakinkan mereka bahwasanya unit ini nanti bakalan datang.
Jadi Yes. kan dulu kan konsumen nggak ada, namun banyak unit di tangan kita. Lebih parah itu dibanding sekarang ini. Konsumen udah ada di tangan kita, Iya. tinggal nunggu unit. Nah, aku kasih kau ya. Yes. Nah, udah Benar datang sekali. unitmu. Setuju. Jadi mindset ini yang harus kita tetapkan di dalam hati kita, Iya. di mana kita bekerja untuk apa? Itu dulu Bang Puji ya. Di mana kita mungkin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita, bahkan kita kerja adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke konsumen. Oke. Apa yang ingin didapatkan konsumen, kita berikan semaksimal mungkin. Yes. Jadi itu dulu kalau dari saya. Oke. Tetap semangat, Tetap dan semangat. pastinya badai pasti berlalu. Gitu. Oke. Oke, Bang Puji. Ada lagi yang ingin ditambahkan, Bang Puji? Mungkin cukup itu dulu, Bang Nel. Oke. Mungkin batch selanjutnya Iya, kalau ada pertemuan lagi. Bukan batch, boleh Bang. jadi. Episode selanjutnya. Episode. Episode selanjutnya. Seakan-akan ini training ya kalau pakai batch ya. Oke. Jadi teman-teman semua, itu dulu yang ingin kita sampaikan di Q&A seputaran inden, seputaran keluhan konsumen, dan juga seputaran motivasi untuk teman-teman FLP, di mana kita supaya tetap semangat dan tetap optimis bahwasanya kita bisa melewati ini semua. Iya, mudah-mudahan. Seperti itu. Mudah-mudahan indenan lama semakin cepat berakhirnya, teman-teman. Oke, Itu teman-teman. aja sih doa dari kita ya. Jadi iya, banyak-banyak berdoa. Iya, pasti banyak-banyak dong. berdoa. Sama Tetap berpengharapan berusaha ke juga. Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk episode 3 dari podcast People Development. Yes. Sampai jumpa di episode Sampai selanjutnya. jumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Terima kasih nih Bang Puji Sama-sama, atas Bang kesediaan Nel. waktunya. Oke, sama-sama. Saya Nathanael Hutagalung dan Puji. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat pagi dan salam satu hati. Oke.